Halo, selamat datang kembali di channel GJMU, sumber utama berita terpercaya seputar Manchester United, klub yang selalu menjadi pusat perhatian dunia, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kali ini kita akan membahas update super panas dari bursa transfer musim panas 2025 yang menandai dimulainya era baru di bawah pelatih anyar Ruben Amorim. Banyak peristiwa besar tengah terjadi di Old Trafford, dari transfer bombastis keluar masuk pemain hingga pembenahan skuad yang masif. Semuanya mengarah pada satu tujuan, membangun kembali Manchester United sebagai kekuatan dominan, bukan hanya di Inggris, tapi juga di Eropa. Mari kita mulai dari kabar paling mencolok, yaitu transfer Jadon Sancho ke klub kaya raya asal Arab Saudi Al Nassr. Setelah menjalani masa pinjaman yang tidak begitu mengesankan di Chelsea, Sancho kembali ke Manchester United tanpa kepastian akan masa depannya. Pelatih baru Ruben Amorim yang dikenal tegas dan visioner ternyata tak memasukkan nama Sancho dalam rencana jangka panjangnya. MU pun bergerak cepat mencari pembeli potensial dan Al Nassr muncul sebagai pelabuhan baru sang winger. Klub yang bermarkas di Riyadh itu tampaknya tak main-main. Mereka tidak hanya tertarik secara teknis, tapi juga siap mengucurkan dana besar untuk mendapatkan Sancho. Nilai transfer yang mencapai 100 juta euro menjadi bukti nyata ambisi Al Nassr dan daya tawar tinggi yang dimiliki pemain asal Inggris tersebut. Sancho pun akan bergabung dengan dua mantan bintang MU lainnya, Cristiano Ronaldo dan Alex Telles, yang lebih dulu hijrah ke klub berjuluk Al-Alami tersebut. Kombinasi ini diyakini akan memperkuat lini serang Al Nassr yang kehilangan Talisca awal tahun lalu. Sancho, dengan kemampuan dribling dan kecepatannya, diyakini bisa memberikan dimensi baru bagi permainan Al Nassr. Sementara bagi MU, penjualan ini bukan hanya langkah finansial cerdas, karena kontrak Sancho hanya tersisa 1 tahun, tapi juga bagian dari rencana besar untuk merombak skuad menjadi lebih segar, kompetitif, dan sesuai filosofi pelatih baru. Bicara soal perombakan, Manchester United juga merilis daftar pemain yang tidak akan dilanjutkan kontraknya untuk musim 2020-5/2026. Dalam daftar tersebut, beberapa nama senior yang sudah sangat dikenal penggemar harus mengucapkan selamat tinggal. Christian Eriksen, Jonny Evans, dan Victor Lindelof resmi dilepas klub. Eriksen yang bergabung pada 2022 pasca insiden kolaps di Euro berhasil mencatatkan 108 penampilan dengan kontribusi signifikan di lini tengah. Ia menutup karirnya di United dengan gol penalti melawan Aston Villa, sebuah penampilan perpisahan yang emosional. Sementara itu, Victor Lindelof yang telah membela klub sejak 2017 dan tampil sebanyak 241 kali juga harus mengakhiri pengabdiannya. Lindelof merupakan sosok yang konsisten di lini belakang, meski kerap berganti pasangan bek tengah dalam skema pelatih berbeda. Adapun Jonny Evans kembali ke MU di usia yang tak muda, tapi tetap menunjukkan dedikasi tinggi. Ia meninggalkan klub dengan koleksi 3 trofi Premier League, menjadikannya pemain paling berprestasi di antara ketiganya. Langkah ini tak berhenti di tim utama. Klub juga merombak komposisi pemain akademi. 6 pemain muda termasuk Hubert Grzic dan Tommy Les dilepas. Keputusan ini menandai niat serius MU untuk menyusun ulang jalur pengembangan pemain muda yang lebih efisien dan sesuai arah klub ke depan. Tak ketinggalan, penjaga gawang Tom Heaton juga masuk daftar bebas transfer meski masih ada kemungkinan kontraknya diperpanjang. Dengan begitu banyak nama yang dilepas, terlihat jelas bahwa Amorim ingin membangun skuad yang benar-benar sesuai dengan visinya, dinamis, agresif, dan berorientasi masa depan.
Namun tak hanya soal siapa yang pergi, yang datang juga tak kalah mengejutkan. Dalam posisi kiper, MU secara aktif membidik Marc-Andre ter Stegen, penjaga gawang utama Barcelona dan salah satu kiper terbaik di dunia dalam satu dekade terakhir. Ter Stegen yang sempat mengalami cedera panjang musim lalu kini terancam posisinya karena Barcelona dilaporkan akan mendatangkan kiper muda Joan Garcia dari Espanyol. Dengan situasi yang tidak ideal di Camp Nou, MU melihat peluang besar untuk merekrut Ter Stegen sebagai pengganti Andre Onana yang performanya dianggap belum stabil oleh Amorim. Negosiasi awal dengan agen Ter Stegen kabarnya sudah dilakukan. Meski sang kiper masih punya kontrak 3 tahun lagi, MU optimis bisa mendapatkannya di kisaran 15 hingga 20 juta euro. Jika transfer ini terwujud, maka Ter Stegen tidak hanya akan menjadi pemain bintang baru di Old Trafford, tapi juga menjadi figur kunci dalam proyek kebangkitan Manchester United. Kombinasi pengalaman, refleks, dan distribusi bolanya sangat sesuai dengan gaya main modern yang diusung Amorim. Dari sektor penyerang, perhatian kini tertuju pada Victor Gyökeres, mesin gol milik Sporting Lisbon. Nama Gyökeres melejit berkat performa luar biasanya musim lalu, di mana ia mencetak 54 gol dalam 52 pertandingan. Statistik yang sulit dipercaya, bahkan di liga-liga top Eropa. Tak hanya soal jumlah gol, pemain asal Swedia ini juga dikenal memiliki kemampuan membawa bola progresif, menciptakan peluang sendiri, serta terlibat aktif dalam permainan kolektif tim. Sejak gagal mendapatkan Liam Delap, MU langsung mengalihkan fokus ke Gyökeres. Apalagi sang pelatih Ruben Amorim sangat mengenal profil sang striker, mengingat mereka pernah bekerja sama saat masih di Sporting. Meski Rasmus Højlund tetap ingin bertahan dan bersaing, Amorim tampaknya ingin memastikan bahwa lini depan MU memiliki kedalaman dan kualitas yang bisa diandalkan untuk bersaing di berbagai kompetisi. Gyökeres dianggap sebagai jawaban. Banyak pihak percaya bahwa meskipun Liga Portugal bukan benchmark utama, kualitas individual Gyökeres jelas berada di atas rata-rata. Bahkan, jika ia hanya bisa mengulangi 60% dari performa terbaiknya, itu sudah cukup untuk memberi dampak besar di Premier League. MU pun mulai bergerak cepat, melakukan kontak resmi dengan pihak Sporting. Meski diketahui klausul rilis sang pemain cukup tinggi, tekad klub untuk mendatangkannya menunjukkan keseriusan proyek pembangunan skuad yang dilakukan Amorim. Transfer ini juga menunjukkan pergeseran filosofi MU. Bukan lagi mengejar nama besar semata, tapi mengejar pemain dengan performa nyata yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya main pelatih. Dari semua langkah ini, penjualan pemain, perekrutan strategis, hingga restrukturisasi besar-besaran, satu hal menjadi jelas. Manchester United sedang mengalami transformasi besar. Di bawah kepemimpinan Amorim, klub ini tidak hanya berbenah dari sisi teknis, tetapi juga filosofi bermain, pola rekrutmen, dan manajemen skuad. Tujuannya jelas, menjadikan MU kembali sebagai penantang utama gelar di Inggris dan Eropa. Para fans tentu menaruh harapan besar agar langkah-langkah ini tidak hanya menghasilkan skuad yang lebih segar, tetapi juga membawa kejayaan yang telah lama dinantikan. Musim depan akan menjadi ujian pertama proyek besar ini. Apakah MU akan kembali mengangkat trofi, ataukah ini baru permulaan dari proses panjang membangun dinasti baru di teater impian? Satu hal yang pasti, transformasi ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret menuju masa depan yang lebih cerah. Glory Manchester United, dan sampai jumpa di kabar berikutnya.